Halo adik-adik, Minka kembali dengan kuis baru, kuis Alkitab seru memasuki tanah perjanjian. Apakah kamu bisa menebak kuis ini tentang apa? Ya, kuis ini adalah tentang bangsa Israel memasuki tempat yang sudah dijanjikan Tuhan, yaitu Kanaan. Tuhan benar-benar menepati janjinya. Ayo kita mulai kuis ini. Pertanyaan pertama, siapa yang memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan setelah Musa? Apakah Harun? Atau Yosua? Atau Daud? Atau apakah Kaleb? Kalau kamu menjawab Yosua, jawabanmu tepat. Apa janji Tuhan kepada Yosua? Apakah Tuhan akan memberinya emas? Atau Tuhan akan membuatnya jadi raja? Atau Tuhan akan menyertainya kemanapun ia pergi? Atau mungkinkah Tuhan akan memberinya kuda? Jawabannya adalah akan menyertainya kemanapun ia pergi. Kalau kamu membaca kitab Yosua 1 ayat 1-9, kamu akan menemukan dua ayat yang mengatakan bahwa Tuhan akan menyertai Yosua, yaitu di ayat 5 dan 9. Pertanyaan berikutnya, apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua agar berhasil? Apakah mempelajari dan menaati kitab Taurat? Atau belajar strategi perang? Atau membuat tenda besar? Atau belajar membuat pedang? Betul, jawabannya adalah mempelajari dan menaati kitab Taurat. Perintah itu tidak hanya diberikan kepada Yosua, tapi kepada kita juga. Kita lanjut. Siapa perempuan di Yeriko yang menolong dua pengintai Israel? Apakah Deborah? Atau Hana? Atau Rahab? Atau Elisabet? Jawabannya adalah Rahab. Apa yang digunakan Rahab untuk menandai rumahnya? Apakah bendera putih? Atau tali merah? Atau api unggun? Atau tanda salib? Jawabannya adalah tali merah. Karena Rahab telah menolong dua pengintai Israel, mereka berjanji untuk menolong Rahab. Syaratnya, Rahab harus menandai rumahnya dengan tali berwarna merah. Tahukah kamu fakta menarik tentang Rahab? Yesus lahir dari garis keturunan Rahab. Pertanyaan selanjutnya, apa nama sungai yang diseberangi bangsa Israel untuk masuk tanah Kanaan? Apakah sungai Nil? Atau sungai Efrat? Atau sungai Yordan? Atau sungai Gangga? Jawabannya adalah sungai Yordan. Apa yang terjadi pada sungai Yordan ketika para imam menginjakkan kaki di air? Apakah sungainya makin besar? Atau aliran airnya berhenti? Atau ada ikan besar muncul? Atau airnya berubah warna? Jawabannya adalah aliran airnya berhenti. Pada saat kaki para imam yang membawa tabut perjanjian menyentuh air di tepi sungai Yordan, airnya berhenti mengalir. Di satu sisi, air meninggi seperti ada dinding besar yang menahannya. Sedangkan di sisi yang lain, air mengalir jauh ke bawah sehingga area itu kering dan bangsa Israel bisa menyeberang di tanah yang kering. Wow, Tuhan sungguh ajaib. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kota apa yang pertama kali diserang bangsa Israel di tanah Kanaan? Apakah kota Ai? Atau kota Yeriko? Atau kota Hebron? Atau kota Betel? Kalau kamu menjawab Yeriko, jawaban kamu tepat sekali. Berapa hari bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko satu kali setiap hari? Apakah 3 hari? Atau 6 hari? Atau 7 hari? Atau 10 hari? Jawabannya bukan 7 hari, melainkan 6 hari.
Tuhan menyuruh bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko sebanyak 1 kali sehari selama 6 hari. Nah, pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali. Kamu bisa membacanya di kitab Yosua 6 ayat 3-4. Pertanyaan terakhir, Minka yakin kamu pasti bisa menjawabnya. Dengarkan baik-baik. Apa yang terjadi pada hari ke-7 setelah bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko 7 kali dan meniup sangkakala? Apakah kota Yeriko terbakar? Atau musuh menyerah? Atau tembok Yeriko runtuh? Atau hujan turun? Tentu saja, jawabannya adalah tembok Yeriko runtuh. Wow, kamu luar biasa. Kamu berhasil menyelesaikan kuis ini. Kamu layak mendapat tepuk tangan yang meriah. Hari ini, kita belajar bahwa Tuhan menepati janjinya dan terus menyertai umatnya dengan cara yang ajaib. Kamu dan aku juga umat Tuhan. Ia akan terus menepati janjinya kepada kita dan menyertai kita selama-lamanya. Sampai jumpa di kuis berikutnya. Tuhan Yesus sayang kamu.